Militan Houthi Yaman buka suara soal rudal jelajah yang mendarat di kota Eilat, Israel pekan ini. Menurut Houthi, rudal tersebut telah ditingkatkan kemampuannya sehingga mampu menembus pertahanan Israel. Pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan 18 rudal balistik dan jelajah dikerahkan dalam operasi sepekan ini. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya telah ditingkatkan kemampuannya. Rudal itu mampu mencapai kota Eilat yang jaraknya mencapai 1.700 km dari Yaman. Menurut Al-Houthi, ini menjadi bukti bahwa program rudal Yaman telah mengalami perkembangan. Bahkan kemampuan yang dihasilkan bisa membuat Israel dan Amerika Serikat terkejut. Sebelumnya, awal pekan ini, militer Israel mengonfirmasi sebuah rudal jelajah menembus sistem pertahanan udaranya di Eilat untuk pertama kali. Israel memang tidak secara spesifik menyebut pemilik rudal adalah Houthi Yaman. Namun peristiwa ini telah membuat pihaknya bertanya-tanya bagaimana bisa sistem pertahanan tidak bekerja. Adapun rudal jelajah yang mendarat di Eilat tidak menimbulkan korban karena menghantam area terbuka. Sebuah kapal tanker minyak milik Cina diserang di lepas pantai Yaman pada Sabtu 23 Maret 2024. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan dilakukan oleh militan Houthi menggunakan rudal balistik. Menurut Amerika, kapal Huangpu dimiliki dan dioperasikan oleh Cina meski berbendera Panama. Kapal tersebut langsung mengeluarkan panggilan darurat setelah mendapat serangan rudal. Hanya saja tidak ada kapal lain yang datang untuk memberikan bantuan. Amerika memastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu dan kapal Cina kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, baik Cina maupun Houthi belum memberikan tanggapan atas klaim yang dibuat Amerika. Namun sejauh ini, Houthi hanya menargetkan kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Menurut perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey, identitas kapal Huangpu telah diubah pada Februari 2024. Kapal itu telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris Union Maritime. Houthi Yaman sebelumnya juga menargetkan kapal lain dari perusahaan yang sama dalam operasi di Laut Merah. Wilayah Israel kembali menjadi target serangan oleh perlawanan Islam di Irak. Pada Minggu 24 Maret pagi, militan tersebut menyerang kantor Kementerian Keamanan Israel menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataan tertulis, perlawanan Irak menegaskan komitmennya untuk terus menyerang benteng musuh. Tindakan ini merupakan respons atas kekejaman Israel di tanah Palestina. Terkait serangan di kantor Kementerian Keamanan Israel, perlawanan Irak tidak menjelaskan dampaknya. Namun, upaya tersebut dikatakan sebagai operasi tahap kedua melawan Zionis. Tahap kedua ini mencakup blokade terhadap navigasi maritim Israel di Mediterania dan penghentian layanan pelabuhan. Perlawanan Irak menegaskan bahwa operasi tahap kedua akan meningkat selama bulan suci Ramadan. Dalam beberapa minggu terakhir, perlawanan Irak juga mengintensifkan operasinya terhadap sasaran-sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina. Misalnya dengan menyerang Bandara Ben Gurion Israel sebanyak 2 kali dalam sepekan. Kemudian pada Kamis 21 Maret, perlawanan Irak juga menyerang stasiun pembangkit listrik di Tel Aviv. Militan Hizbullah kembali menyerang sasaran Israel di wilayah perbatasan pada Minggu 24 Maret 2024 pagi. Serangan kali ini menargetkan pangkalan rudal dan artileri di Barak Yoav dan Keila. Detik-detik hancurnya pangkalan rudal Israel terekam dalam video yang dirilis militan Lebanon. Pasukan Hizbullah menembakkan sekitar 60 roket Katyusha ke Barak Keila. Sementara media Israel mencatat ada 50 roket yang terdeteksi, 4 diantaranya berhasil dicegat. Dalam video juga terlihat kepulan asap hitam muncul sesaat setelah roket menghantam pangkalan. Dilansir Al-Mayadin, Hizbullah mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Israel di kota Baalbek, Lebanon Timur. Selain itu juga untuk mendukung rakyat Palestina yang kini tengah berjuang melawan para penjajah. Sejak perang di Gaza dimulai, Hizbullah telah andil dalam berbagai serangan melawan Israel. Hal ini memicu ketegangan di perbatasan kedua negara hingga memaksa penduduk lokal untuk mengungsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.